Setahun lebih saya menggunakan intercom ini sebagai intercom sehari-hari saya. Bagaimana impresinya? Kita mulai videonya. Ini adalah IT R10. Terserah masyarakat mau bacanya IT, 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 tapi intinya mereknya adalah IT yang merupakan singkatan dari Immersive Tech. IT R10 adalah generasi penerus dari IT R8, namun berbeda jauh dari sisi bentuk maupun fitur. Sekarang saya bahas dulu dari sisi desainnya. Mulai dari desainnya terlebih dahulu. Desain IT R10 memiliki bentuk mengotak dan hampir membentuk trapesium dan diberikan kelir hitam mengkilat dan memiliki 4 tombol fisik yang terdapat pada 4 sisinya. Modul intercom ini memiliki ukuran panjang 90 mm dan tinggi 47,5 mm. Sementara untuk ketebalan berada di ukuran 21,5 mm. Modul intercom ini memiliki antena yang terekspos dan antena ini bisa diturunkan atau dinaikkan. Di sisi belakang modul intercom, terdapat satu buah port USB tipe C sebagai jalur kabel untuk menuju speaker dan mikrofon. Dan selain untuk jalur ke mikrofon dan speaker, port USB tipe C ini juga berfungsi sebagai jalur untuk pengisian daya atau disebut charging. Untuk menempelkan modul intercom ini pada helm masyarakat, modul intercom ini diberikan sebuah bracket jepit dan sebuah bracket tempel. Untuk di helm HJC i30 saya ini terpasang menggunakan bracket jepit. Lalu untuk menempelkan speaker dan mikrofon diberikan velcro yang berlapis double tap VHB untuk dipasangkan ke lubang speaker intercom pada helm dan di balik bagian busa helm bagian pipi sebelah kiri. Karena menempelkan speaker dan mikrofon menggunakan velcro, maka speaker dan mikrofon dapat dilepas ketika helm mau dibersihkan. Dan tentunya modul intercom ini sudah mendapatkan sertifikasi IP66 agar intercom ini bisa tahan terhadap air hujan. Sekarang spesifikasi intercomnya. Modul intercom ini memiliki dua tipe konektivitas utama. Pertama, menggunakan mesh communication yang dapat berkomunikasi dengan 23 intercom IT lainnya, sehingga total menjadi 24 intercom dalam satu channel. Modul intercom ini memiliki kapasitas 10 channel, sehingga jika ditotal menjadi 240 intercom, IT R10 dapat berkomunikasi secara bersamaan dalam 10 channel tersebut. Cara menghidupkan dan mematikan intercom ini dengan menekan tombol power selama 2 detik dan intercom akan mengatakan Power on. Battery 80%. Lalu cara untuk menggunakan mesh intercom di IT R10 adalah dengan mengatur terlebih dahulu channel yang kita ingin gunakan. Cara mengatur channel yang ingin kita gunakan adalah dengan menggunakan tombol M ditekan selama 2 detik, maka intercom akan menyebutkan Channel setting. Lalu tekan M sekali untuk menentukan channel mana yang akan kita gunakan. Maka intercom akan menyebutkan channel yang akan kita gunakan. Channel 1. Channel 2. Channel 3. Channel 4. Channel 5. Channel 6. Channel 7. Channel 8. Channel 9. Channel 10. Setelah kita menentukan channel berapa yang ingin kita gunakan, tekan kembali tombol M selama 2 detik agar channel bisa disimpan dan langsung digunakan. Maka intercom akan menyebutkan Setting saved. Setelah menentukan channel berapa yang akan kita gunakan dan menyimpan channel tersebut ke dalam modul intercom, maka kita tinggal menekan tombol M sekali untuk memulai komunikasi via mesh dan ditandai oleh lampu LED yang akan berubah menjadi warna hijau statis. Maka intercom juga akan menyebutkan Meshcom on. Channel 6. Setelah kita selesai berkomunikasi menggunakan intercom melalui mesh communication, maka tekan kembali tombol M sekali dan indikator LED akan kembali berkedip berwarna biru. Maka intercom menyebutkan Meshcom off.
Lalu berkaitan dengan volume suara, cukup menekan tombol plus sekali atau minus sekali untuk menaik turunkan volume suara satu level saja. Apabila masyarakat ingin menaikkan volume ke level maksimalnya atau mengurangi volumenya ke level minimalnya, maka masyarakat bisa menekan tombol volume yang lama di plus atau minusnya. Walaupun dalam satu channel dapat menampung 24 intercom, namun hanya 5 orang yang dapat berbicara bersamaan, yang dimana kondisi ini pun sudah dipastikan kita tidak dapat mendengar pesan yang orang lain sampaikan dengan jelas. Selain untuk berkomunikasi, mesh intercom ini terdapat fitur musik sharing di mode mesh. Namun untuk musik sharing ini hanya terbatas untuk 2 orang saja atau 2 modul intercom saja. Kenapa hanya 2 intercom saja? Karena intercom yang ikut mendengarkan lagu dari intercom utama yang memutar lagu akan ikut terkoneksi ke handphone yang memutar lagu. Lalu untuk menggunakan fitur berbagi musik hanya bisa dilakukan saat komunikasi di dalam mode mesh. Caranya adalah dengan menekan tombol M sebanyak 2 kali untuk memulai berbagi musik dan mematikan mode berbagi musik. Lalu untuk jarak komunikasi, HIT mengklaim bahwa intercom ini masih dapat berkomunikasi dengan jarak maksimal sejauh 2000 meter atau 2 km. Tapi sepengalaman saya, kalau ada sebuah brand yang mengklaim seperti ini, maka kondisinya adalah intercom berada di jalan yang lurus tanpa ada benda lain yang menghalangi koneksi. Dan tentunya minim dari gangguan frekuensi yang lain. Tapi pengalaman saya untuk dalam kota yang dimana terhalang oleh bangunan dan kendaraan lain, maka intercom ini dapat mencatatkan sejauh sekitar 350 meter saja dalam mode mesh. Dimana untuk jarak 350 meter menurut saya pribadi, untuk benda sekecil ini yang bisa berkomunikasi menggunakan frekuensi radio dengan antena sekecil ini sudah lebih dari cukup. Kedua adalah menggunakan koneksi Bluetooth untuk universal pairing dengan intercom merek lain. Intercom ini menggunakan Bluetooth versi 5 sehingga sudah cukup modern untuk saat ini. Selain digunakan untuk pairing dengan intercom merek lain, Bluetooth ini juga dapat disambungkan ke handphone agar kita bisa mendengarkan lagu atau petunjuk arah dari aplikasi peta atau Maps. Untuk komunikasi menggunakan Bluetooth ini tidak bisa menggunakan mode party, sehingga hanya bisa terkoneksi dengan satu intercom lain saja, dan koneksi menuju handphone kita pun akan terputus. Sehingga intercom ini tidak dapat berkomunikasi dengan intercom merek lain sambil mendengarkan lagu dari handphone, karena kita harus memilih salah satu. Untuk menyambungkan handphone atau dengan intercom merek lain, kita harus melakukan pairing terlebih dahulu dengan menekan tombol power selama 2 detik untuk masuk mode pairing. Maka intercom akan menyebutkan Power on. Pairing. Battery 80%. Saat intercom masuk mode pairing, maka lampu di intercom pun akan berkedip warna merah dan biru. Device connected. Pairing successful. Ketika handphone atau intercom lain terhubung dengan intercom ini, maka LED akan berkedip warna biru saja, yang menandakan pairing sudah berhasil. Lalu kita mengangkat sebuah telepon masuk, maka lampu intercom pun akan berubah warna indikatornya menjadi warna ungu. Lalu ketika kita ingin mengganti handphone yang tersambung dengan intercom ini, kita harus menghapus terlebih dahulu memori pairing di intercom ini. Caranya adalah dengan menekan tombol plus dan minus secara bersamaan sampai berbunyi beep. Suaranya kurang lebih seperti ini. Sekarang dari segi baterai. Baterai juga memegang peranan penting dalam sebuah intercom. Di HIT R10 dibekali dengan baterai berukuran 800 mAh. Di atas kertas, intercom ini sanggup hidup selama 18 jam dalam kondisi memutar musik saja atau 13 jam untuk berkomunikasi dalam mode mesh. Tapi sepengalaman saya, intercom ini hanya dapat bertahan 12 jam saja dalam kondisi intercom berkomunikasi melalui mesh communication secara terus-menerus dan sambil memutar lagu dari handphone. Untuk pengisian daya, intercom ini memerlukan waktu sekitar 2 jam 30 menit dari 0 hingga 100%. Jadi kalau masyarakat menggunakan intercom ini dan baterainya habis di tengah jalan, cukup lama untuk melakukan pengisian daya intercom ini. Selanjutnya dari sisi speaker dan mikrofon.
Secara fisik, mikrofon ini hanya terdapat pada satu sisi saja dan hanya ada satu lubang mikrofon yang dilengkapi busa. Mikrofon pada intercom ini dilengkapi dengan fitur wind reduction atau noise reduction, sehingga suara orang yang berkomunikasi bisa lebih terdengar jelas kecuali ada motor dengan knalpot pipa paralon di sekitar masyarakat. Suaranya sudah pasti ikut masuk. Untuk contoh suara dari mikrofon IT R10 seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil suara dari mikrofon intercom IT R10. Ini harusnya suara dari mikrofon IT R10 ini agak kecil ya. Jadi kemungkinan besar itu harus dinaikin lagi gainnya di proses editing. Jadi hasilnya nggak terlalu bagus mungkin ya kalau langsung, jadi harus ada proses editingnya lagi langsung sedikit gitu setelah kalian ngerekam, setelah masyarakat ngerekam. Karena khusus di gainnya itu terakhir saya coba kalau direkam ke handphone itu ya suaranya kurang keras suaranya gitu. Padahal ini posisi mikrofonnya saya udah deket banget sama mulut gitu. Udah nempel lah, bisa dibilang nempel. Tapi masih kurang keras. Terus buat suara noise reduction-nya nggak tahu, saya belum perhatiin atau dengar lebih jelas, coba masyarakat bisa nilai sendiri. Dari sisi dari speaker sendiri, sudah pasti ini adalah suara speaker dari IT. Untuk masyarakat yang sudah memiliki perangkat audio dari IT, suaranya tidak jauh dari speaker-speaker yang sudah mereka keluarkan. Untuk contoh suara, saya sarankan masyarakat dengarkan menggunakan earphone atau headphone untuk suara yang lebih baik. Untuk contoh suaranya kurang lebih seperti ini. Fitur terakhir dalam modul intercom ini terdapat fitur radio FM. Yang jujur saya nggak pernah pakai fitur ini, tapi sangat cocok untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan mendengarkan radio sepanjang perjalanan. Untuk menghidupkan dan mematikan fitur radio FM ini, masyarakat dapat menekan tombol power dan M selama 2 detik secara bersamaan. Radio on. Mudahan tiasa keinspirasi Pak. Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo apa propolis abdi oge geureuh sae gitu. Lalu untuk berganti channel radionya, maka masyarakat bisa menekan tombol plus 2 kali untuk maju ke channel selanjutnya dan tekan 2 kali pada tombol minus untuk mundur ke channel yang sebelumnya. Terakhir dari sisi harga. Intercom ini dibanderol dengan harga MSRP dari IT sebesar Rp2.299.000 saat dirilisnya. Namun untuk saat saya beli, intercom ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Bahkan IT sendiri sempat menjual intercom ini dengan diskon 50% sehingga harganya menjadi Rp899.500. Namun sayangnya, stok intercom ini sudah cukup sulit untuk ditemukan di toko maupun di toko online. Tapi kalau ada stoknya, saya cantumkan linknya di deskripsi. Tapi apakah sepadan intercom ini dengan harganya? Sekarang saya bahas kekurangannya terlebih dahulu.
Pertama, intercom ini tidak bisa menyebutkan kondisi baterai intercom secara presisi. Intercom hanya bisa menyebutkan level baterai dalam kondisi 100%, 80%, dan 50%. Akan tetapi, ketika level baterai mencapai 50%, maka akan diiringi kata-kata low battery, please charge. Maka sebenarnya level baterai intercom sudah di low battery, tetapi intercom masih menyebutkan level baterai di 50%. Jadi masyarakat tidak bisa mengetahui level baterai secara pasti pada intercom. Kekurangan yang kedua adalah terlalu banyak aksesoris khusus yang harus masyarakat bawa untuk intercom ini. Contohnya, untuk kunci melepas intercom ini harus dibawa karena intercom ini hanya bisa dilepas menggunakan kunci khusus yang disertakan. Selain kunci khusus, kabel chargernya pun tidak bisa menggunakan sembarang kabel tipe C. Sehingga intercom ini hanya bisa di-charge menggunakan kabel tipe C bawaannya atau kabel lain dengan kontur yang ramping. Kekurangan ketiga, intercom ini suaranya suka mengecil sendiri saat berkomunikasi dengan mass communication. Untuk kekurangan yang ini mungkin saya bisa maklumi karena komunikasi menggunakan gelombang radio itu sangat sulit apalagi di daerah perkotaan yang frekuensinya berantakan. Jadi untuk kekurangan yang ini sebetulnya untuk saya pribadi lebih dimaklumi. Kekurangan yang keempat, ketika intercom ini terhubung dengan handphone kita dan handphone kita mendapatkan panggilan masuk atau telepon masuk, maka intercom ini secara langsung akan mengangkat telepon tersebut. Maka di sini kita tidak memiliki opsi untuk tidak mengangkat telepon tersebut. Maka baiknya untuk masyarakat yang ingin menggunakan intercom ini, jangan menggunakan handphone yang banyak ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Karena untuk telepon yang tidak dikenal pun otomatis akan diangkat oleh intercom ini. Kekurangan yang kelima, intercom ini tidak jelas untuk stok ketersediaannya ataupun seri penerusnya dari ITR10. Jadi untuk masalah ini hanya bisa dijawab oleh waktu dan IT-nya sendiri. Terus apa aja dari sisi kelebihannya? Pertama, speaker intercom ini sangatlah bagus. Suara bassnya tetap ada, suara detailnya ada. Boleh dibilang karakter suaranya lebih cenderung kepada V-shape. Suaranya gak bikin pusing di kepala dan gak bikin sakit di telinga. Jadi buat masyarakat yang mencari intercom dengan kualitas speaker yang baik, intercom ini bisa jadi pertimbangan untuk masyarakat. Kelebihan kedua adalah, sampai video ini dibuat, intercom ini adalah intercom paling murah dengan teknologi komunikasi via mesh. Jadi buat masyarakat yang selalu atau sering berkendara dengan pasangan Anda yang perempuan, maka intercom ini sangat mudah digunakan untuk kaum perempuan. Tidak perlu untuk bersusah payah mengajarkan cara penggunaan intercom ini kepada pasangan Anda. Diajarkan sekali sampai 2 kali pun pasangan Anda akan cepat mengerti cara menggunakannya. Jadi untuk penggunaan intercom ini bersama pasangan tidak perlu banyak drama untuk masalah intercomnya saja. Jadi mau motoran pun masyarakat tidak perlu banyak drama intercom sebelum berangkat. Kelebihan yang ketiga, intercom ini dibawa oleh Eraspace atau dari grup Era Jaya. Jadi masalah garansi nggak perlu pusing. Hampir di setiap mall ada tokonya Era Jaya. Jadi buat klaim garansi sangatlah mudah, tidak perlu khawatir. Jadi gimana kesimpulannya untuk intercom ITR10? Untuk masyarakat yang mencari intercom dengan teknologi mesh termurah dan kualitas suara yang baik dengan garansi yang cukup mudah untuk diklaim dan mudah untuk digunakan, terutama untuk kaum perempuan atau kaum hawa, masyarakat bisa mempertimbangkan intercom ini apabila menemukannya di harga 1.800.000 ke bawah. Tapi apabila masyarakat tidak mau berkompromi dengan aksesorisnya yang harus dibawa kemana-mana, suaranya yang naik turun ketika ngobrol, jaraknya yang lebih jauh, dan baterai yang lebih awet, mungkin masyarakat harus mencari kandidat intercom yang lain.
Oke, jadi sekian untuk episode kedua dari Urang Ulas Barang yang membahas intercom IT R10. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih masyarakat sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Like aja videonya kalau masyarakat suka dan bermanfaat. Dislike aja videonya kalau tidak suka. Kritik dan saran di kolom komentar agar bisa membangun channel ini lebih besar ke depannya. Oke, karena saya udah capek ngomong terus, sekarang saya mau pulang dan langsung tidur.